Dalam video kali ini, kita akan melihat langkah-langkah penyusunan dan penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian barang milik negara. Laporan dan pengawasan pengendalian barang milik negara atau biasa disingkat dengan laporan Wasdal BMN pada tingkat satuan kerja terdiri atas 3 kegiatan. Pertama, pemantauan periodik yang dilakukan pada semester 1, semester 2, dan tahunan. Kemudian pemantauan insidentil, dan yang ketiga penertiban BMN. Kita mulai dari kegiatan pertama, yakni pemantauan periodik. Dalam pemantauan periodik, ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah berita acara opname fisik. Karena yang akan kita contohkan kali ini adalah laporan Wasdal semester 1 tahun 2025, maka yang disiapkan pertama adalah berita acara opname fisik barang persediaan semester 1 tahun 2025. Kemudian yang kedua adalah surat pengantar atau penyampaian laporan barang yang pernah disampaikan selama semester 1 tahun 2025. Artinya, dalam periode Januari sampai Juni 2025 itu, laporan yang pernah disampaikan adalah laporan audited tahun 2024. Ini contohnya. Yang ketiga adalah RKBMN tahun 2025 yang telah disetujui untuk pemeliharaan. Dokumen yang keempat adalah RKAKL tahun 2025. Nah, keempat dokumen ini nantinya kita akan gunakan dalam penyusunan pemantauan periodik. Baik, selanjutnya dari keempat dokumen ini saya akan mungkin mencontohkan bagaimana cara memperoleh laporan penyampaian barang. Laporan penyampaian barang ini kita dapat dari aplikasi Monsakti. Kemudian kita masuk di tahun 2024 di menu akuntansi dan pelaporan, monitoring akuntansi dan pelaporan keuangan, lalu pilih monitoring pengiriman LK tingkat UAKPA. Nanti di situ kita pilih periodenya periode audited. Dan kirim, kemudian kita download. Nah, nanti kita akan dapatkan surat pengantar ini. Oke, selanjutnya saya akan contohkan cara menyusun laporan Wasdal ini pada aplikasi Siman. Pertama-tama kita masuk di menu atau modul plugin Wasdal, menu laporan Wasdal. Lalu kita tambahkan tiket pelaporan kalau seandainya belum ada. Di sini sistem telah membuatkan tiket untuk laporan Wasdal semester 1 tahun 2025 sehingga kita tinggal masuk di nomor tiket tersebut. Ketika masuk akan ada perhatian. Yang kita harus perhatikan pertama adalah di sebelah kanan, di sini ada laporan periodik, kemudian ada generate dan recapnya. Keduanya ini baik generate maupun recap harus berwarna hijau. Jika masih berwarna merah dan kuning, maka kita tunggui sampai dia berubah berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau, maka kita bisa melanjutkan penyusunan laporannya. Kita tutup. Tadi kami katakan bahwa ada 3 kegiatan, yakni pemantauan periodik, pemantauan insidentil, dan penertiban BMN. Kita mulai dari pemantauan periodik. Dalam pemantauan periodik ini ada beberapa tab, yakni daftar aset, rekap ketidaksesuaian, persediaan untuk diserahkan, daftar opsi, laporan barang, rencana pemeliharaan, dan berita acara pemantauan. Kita mulai dari tab daftar aset. Di dalam tab daftar aset di semester ini akan muncul barang-barang milik negara yang belum sesuai.
ditandai dengan kode barang berwarna merah. Untuk melihat kenapa barang ini tidak sesuai, kita klik pada kode barangnya, nanti akan muncul alasan kenapa tidak sesuai, yakni belum adanya penetapan status penggunaan. Jika terdapat hal yang seperti ini, maka di semester 2 nanti harusnya kita mengajukan penetapan status penggunaannya. Dan kita kembali, kita dapat melihat di barang-barang yang lain kenapa dia tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka di semester 2 nanti kita akan lakukan tindak lanjut bagaimana agar di laporan wasdal semester 2 nantinya barang-barang yang tidak sesuai ini sudah menjadi sesuai. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah kita pindah di tab rekap ketidaksesuaian. Rekap ketidaksesuaian ini akan memunculkan barang-barang yang tidak sesuai pada tab sebelumnya. Rekapan ketidaksesuaian ini kita tidak melakukan apapun. Kita hanya memantau saja apakah nanti ada barang-barang yang muncul di sini. Di sini kosong karena pada daftar aset tadi kita tidak menambahkan detail ketidaksesuaian. Jika kita menambahkan detail ketidaksesuaian, maka di rekapan tadi akan muncul. Ya, ini kosong karena tadi kita tidak menambahkan rekapan atau ketidaksesuaian tambahan. Selanjutnya kita pindah di tab berikutnya, persediaan untuk diserahkan ke masyarakat. Ini jika ada, maka kita isi. Jika tidak ada, maka kita isi. Misal ada barang yang untuk diserahkan ke masyarakat, kita isi di salah satunya ini. Caranya tinggal diklik salah satunya, misal ini, ya berapa BMN-nya, berapa nilainya, usul dan nilainya. Jika tidak ada, dikosongkan saja. Yang selanjutnya adalah daftar opening fisik. Nah, di daftar opening fisik ini, kita membutuhkan berita acara opening fisik untuk menginput. Misal, di berita acara opening fisik yang telah kita siapkan, di sini terlihat barang konsumsi sebesar 1.198.800. Bahan pemeliharaan 0, bahan baku 0, yang diserahkan ke masyarakat 0. Maka kita mengisi barang konsumsi tersebut di alat bahan kegiatan kantor. Nah, yang jumlah belum di opname itu tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah melakukan opname keseluruhan dengan berita acara opname ini. Kita lihat di lampiran 3-nya, ada 12 barang yang kita sudah opname. Maka di sini 12 barang. Dan nilai yang sudah di opname bisa kita lihat di lampiran 1. 1.198.800. Jika sudah, kita simpan. Lanjut di laporan barang, kita tambah, kemudian kita masukkan surat pengantar yang telah kita download dari Monsakti tadi. Laporan yang pernah kita kirim selama semester 1 ini adalah laporan audit tahun 2024. Sehingga di sini kita tulis laporan audit tahun 2024. Nya tanggal 6 Mei.
dan status penyampaiannya tepat waktu. Oke. Kita pindah di rencana pemeliharaan. Di rencana pemeliharaan ini kita butuh RKBMN dan RKAKL. Untuk tanah, peralatan gedung, dan seterusnya. Kita buka dulu RKBMN. Kita coba cari kode satker. Hmm, Di sini ada beberapa aset yang punya RKBMN pemeliharaan. Ada bangunan gedung, ada asrama permanen. Ini masuk di kategori bangunan. Jadi kita isi gedung dan bangunan, kemudian jumlah rencana, ini yang ada di RKBMN. Untuk bangunan itu kita masukkan luasannya. 1.500 ditambah 5.653, 7.153. Nilai rencana, ini tidak perlu diisi. Kemudian jumlah yang ada di RKKL 2025, kita buka RKKL, kemudian cari pemeliharaan gedung. Akunnya 523.111 atau 523.119. Belanja pemeliharaan gedung bangunan itu nilainya atau luasnya 62. Masukkan 62, nilai uangnya 8.928. Sudah kita simpan. Lanjut di peralatan. Peralatan di sini ada 4 jenis. Station, AC, notebook, dan printer. Jumlahnya 1 tambah 5, 6, 12, 14. Masuk di peralatan. 14. Nilai rencana boleh 0. Dan buka di RKKL. Sini ada 523.121. Nah, jumlahnya ini ada inventaris 31 tambah 9, 40, 41, 43, 45. 45. Jumlah uangnya 47.990. Kita simpan. Nah, sampai di sini tab rencana pemeliharaan selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat berita acara. Berita acara ini adalah berita acara hasil pemantauan periodik semester 1 tahun 2025. Edit, lalu masukkan nomor berita acara lebih. Berita acara kita pakai 30 Juni. Oke, unit kerja ini biasa otomatis terisi. Jika tidak terisi bisa diisi manual. Tempat dari tanggal berita acara kami rekomendasikan untuk menggunakan tanggal di bawah tanggal 7 Juli. Karena tanggal 7 Juli adalah batas penyampaian laporan Wasdal ini ke wilayah. Misal kita pilih tanggal 2. Jika sudah, kita submit. Setelah disubmit, kita masukkan timnya. Tim ini nanti minimal 3. 1 ketua, 2 anggota. Hasil pertama kita input ketua. Nanti di sini ada notifikasi anggota tim minimal 3 orang. Kita tambah lagi 03.
Nah, sekarang tim sudah beranggotakan 3 orang. Jika sudah, akan muncul menu download berita acara. Kita download berita acaranya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat berapa banyak aset yang sudah sesuai ketentuan dan berapa banyak aset yang tidak sesuai ketentuan. Kita edit, kita masukkan kop surat, kemudian pada tim ini ditandatangani. Nanti jika sudah diedit, tampilannya akan seperti ini. Di kop, kemudian di sini tempat untuk menandatangani. Ya sudah, di print, dicetak, kemudian di scan, dan sebentar kita akan upload. Selanjutnya adalah kita membuat surat pengantar laporan WASDAL. Untuk surat pengantar dapat seperti ini. Untuk tanggalnya tadi kita gunakan tanggal 2 Juli ya, 2 Juli. Yang penting dia di bawah 1 Juli. Yang lebih contohnya seperti ini. Jika sudah kita print, cetak dan tanda tangan, kita upload di menu ini. Menu upload dokumen. Misal untuk mengupload berita acara pemantauan. Jenis dokumennya tulis berita pemantauan. Masih sama dengan nama berita acara ini. Berita acara pemantauan periodik. Nomor dokumennya, ini tadi masih salah nomor dokumennya. Tanggalnya 30 Juni. Ya, samakan saja dengan jenisnya. Oke, kemudian kita pilih file berita acara pemantauannya yang sudah ditandatangani, lalu disimpan. Ya, untuk surat pengantar kita tambah lagi, namanya menjadi surat pengantar. Ya, masukkan nomornya. Ya, untuk berita acara ini tanggalnya tadi tanggal 2. Ini sama surat pengantar. Lalu pilih file surat pengantar yang sudah ditandatangani, kemudian simpan. Nah, setelah mengupload surat pengantar, mengupload berita acara pemantauan, ada satu lagi yang sifatnya opsional untuk diupload, yakni laporan pemantauan periodik. Laporan pemantauan periodik dapat kita download di pemantauan periodik, daftar aset, kemudian kita pilih download Excel. Di sini ada 7 form, mulai dari A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kita bisa download misalnya form A. Form A itu isinya adalah terkait penggunaan BUMN, PSP-nya. Di sini kita bisa melihat berapa banyak aset yang sudah di PSP, berapa banyak yang belum di PSP, dan seterusnya. Kemudian ada form B. Form B itu isinya terkait pemanfaatan kalau seandainya ada sewa terhadap aset kita. Lanjut di form C. Di form C itu ada
terkait pemindah tanganan kalau seandainya ada penjualan, kemudian pemusnahan. Selanjutnya Form D itu terkait dengan Form D itu terkait dengan Form D terkait penatausahaan. Lanjut di Form E terkait pengamanan. Kemudian Form F terkait pemeliharaan. Nah, di sini nanti kelihatan nilai yang kita input pada tab pemeliharaan. Kemudian berikutnya adalah form yang terakhir, form GH. Di sini rekapitulasi kesesuaian, kemudian ketidaksesuaian dan ketentuan, kemudian ada tanda tangan. Nah, dari semua form ini bisa kita gabung menjadi satu laporan WASDAL, kemudian ditandatangani. Ini saya akan berikan contoh laporan WASDAL yang sudah digabung. Contoh laporan WASDAL yang sudah digabung. Nah, ini contoh laporan pemantauan periodik yang sudah digabung. Ini untuk tingkat wilayah. Ya, untuk tingkat Satker, akan berbunyi Satker. Di sini mulai dari form A sampai terakhir adalah form H. Kemudian di bawah ini ada tanda tangan kepala Satker. Jika ini sudah selesai ditandatangani, maka kita bisa kembali ke upload dokumen. Tadi sudah ada 2 dokumen yang diupload, yakni surat pengantar dan berita acara pemantauan. Kemudian kita tambah lagi laporan pemantauan periodik. Dan nomor biar dikosongkan, tanggal 30 Juni. Kemudian upload dari file laporan pemantauan periodik tadi. Jika sudah tersimpan, maka di sini nanti ada 3 file yang diupload. Setelah selesai, kita kirim atau verifikasi pembuatan laporan WASDAL ke Satker. Kita klik ini, kemudian kita masuk di user koordinator, kemudian koordinator mengirim ke supervisor, kemudian supervisor mengirim ke tingkat wilayah. Ya, sampai di situ tugas penyampaian dan laporan WASDAL semester 1 tahun 2025 tingkat Satker telah selesai.